Kenapa orang bisa masuk dalam perangkap riba gitu? Kenapa orang mau bekerja di instansi riba? Saya yakin mereka belum tahu. Betul. Mereka belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat Naik Makom. Semoga Anda tidak puas dengan sekarang, ingin naik pangkat, ingin naik level, maka di channel Naik Makom ini kami akan mengajak Anda supaya naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, lama tidak jumpa dengan Pak Henry. Masya Allah, seorang pelaku dan juga mantan dan sedang naik makom menuju level yang benar, insya Allah. Gimana, apa kabarnya Pak Henry? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ya, sudah lama sudah tidak menyapa sahabat-sahabat Naik Makom dimanapun Anda berada. Karena memang sebelumnya kita banyak juga terima komentar, juga ada juga yang ngontak, ada juga yang WhatsApp sharing-sharing bagaimana bisa lepas dari hutang ada ribanya gitu. Betul. Alhamdulillah memang kita sempat tidak semuanya memang terrespon Jawab ya. karena memang saya akui saya agak kerepotan juga waktu itu membalas chatnya, tapi alhamdulillah setidaknya sedikit pencerahan. Padahal baru ribuan ya, bagaimana kalau jutaan yang nonton tuh. Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat tentunya. Walaupun video singkat bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, bahwasanya riba ini harus segera ditinggalkan. Masya Allah ya. Nah, kemarin terenyuh dengan ibu-ibu yang baru melahirkan 7 hari ya, bayinya masih merah, ditagih, Masya Allah. Betul. Ya. Itu gimana tuh, lebih jelasnya gitu? Iya, kemarin sempat silaturahim berapa kali ya. Ibu ini dalam kondisi baru lahiran, tapi yang namanya DC nggak peduli. Tetap DC, debit collector. Debt collector. Tak peduli bagaimanapun kondisi Anda. Mau Anda miskin, mau bangkrut, tidak peduli. Karena memang mereka kan memang tugasnya memang menagih kan. Dan di training untuk itu ya. Dan di training bagaimana untuk menyita atau mendapatkan haknya atau yang di tuannya yang disuruh. Target pertama pokoknya hutang dibayar. Iya, hutang dibayar. Kalau enggak aset disita gitu. Tidak peduli bagaimana betapa pedihnya hidup Anda, tidak peduli betapa sakitnya. Begitu kan. Ya, kita mau hamil, saya mau ngamal, mau stres ya, mau sakit ya, bayar utang. Ya, mau bangkrut pun sekalian nggak peduli. Loh. Ya, memang begitulah kejamnya riba gitu kan. Karena memang konsep yang dipakai kan bukan konsep tahun. Betul. Bukan konsep tolong menolong, tapi adalah konsep kapital gitu kan. Iya, mengambil keuntungan dari si orang yang meminjam. Betul. Itu kan udah salah dalam konsep Islamnya begitu. Ya begitulah Tad. Alhamdulillah memang sedikit semoga bisa memberikan pencerahan itu ya. Yang saya sendiri juga masih dalam tahap bangkit. Hijrah riba ini solusinya adalah kebangkitan. Ya. Apa aja yang perlu bangkit tuh? Yang pertama adalah bangkit dalam suatu, kita harus memahami ketika riba ini kan ekonomi yang rusak ini. Betul. Ekonomi kapital yang rusak. Bagaimana kita dulu tidak tahu. Saya yakin sahabat-sahabat semua kena riba atau masuk riba tuh tidak tahu bahwasanya dulu melakukan karena diiming-imingi gitu. Atau memang bekerja sekarang dalam riba tidak tahu juga. Misalnya ada larangan dari agama gitu kan. Bahkan dengan bangganya aku kerja di institusi ini gitu kan. Padahal riba lu, Mas. Saya yakin dan percaya Tad. Bukan karena dia tahu tapi langsung masuk enggak. Betul. Saya sangat yakin, kan saya juga merasakan gitu ya. Mantan ya. Saya halo para mantan. Ya, mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Karena pengalaman ini memberikan informasi gitu kan. Kenapa orang bisa masuk dalam perangkap riba gitu? Kenapa orang mau bekerja di instansi riba? Saya yakin mereka belum tahu. Betul. Mereka belum tahu, bahkan mungkin pelajaran atau agama yang ditanamkan dari awal, dari kecil. Bahkan masalah riba ini juga sedikit sekali informasi yang didapat di awal.
Tapi ada lagunya kan? Iya. Andai ku tahu gitu. dosa riba menghancurkanmu. Iya. Masya Ternyata luar biasa kan. Karena memang ekonomi Indonesia kan sekarang ini ya kita jauh dari kehidupan Islami. Betul. Ekonomi yang dipakai adalah ekonomi ribawi, segala sesuatunya mau beli barang pakai bank, segala sesuatunya beli ini pakai leasing. Betul. Mau beli kredit ada kredit perabotan, semuanya difasilitasi. Karena dulu nggak tahu ya. Nah, tapi sekarang ada mudah-mudahan dengan ketidaktahuan ini membuat kita lebih baik. Artinya lebih baik itu bangkit gitu. Mau membuka diri, bangkit dan belajar. Karena memang kembali ke pertanyaan dasar tadi. Kita ini hidup untuk apa gitu kan begitu. Ya. Kita Allah ciptakan ini untuk apa gitu kan. Mungkin ada juga yang nggak tahu, nggak sadar gitu. Saya ini hidup untuk apa? Sampai sekarang mungkin orang bercatanya mencari tahu jati diri. Kita diciptakan Allah ini ngapain? Ya kan ini. Mungkin dulu saya juga begitu. Taunya seperti yang dulu, ya saya harus bekerja, saya mendapatkan uang, saya harus ke sekolah ini kan. Taunya kan begitu. Padahal tidak begitu seharusnya. Seorang muslim Allah ciptakan kamu ya beribadah kan. Dan kadang dia tahu cuman nggak ngeh juga bahwa ini pekerjaan riba gitu. Iya benar, iya. Masih sebagian bangga gitu kan. Iya. Saya pun sama. Sekolahnya di bank gitu Sekolahnya kan. di bank. Perbanas Perhimpunan Bank Swasta Nasional. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah terjerumus. Alhamdulillah. Satu hari pun kerja di tempat itu alhamdulillah. Kalau saya kan begitu karena tobatnya semester 3, udah ngerti semester 3. Udah tahu ya, udah paham. Udah paham. Jadi ketika tahu, mencapai paham, orang yakin. Betul. Saya sangat yakin ketika orang tahu tentang riba, memahami dosa-dosa riba, itu pasti orang tuh. Iya, saya kuliah S1 akuntansi Perbanas. Perhimpunan Bank Swasta Nasional. Iya. Dan memang akan diarahkan ke bank. Belum tahu kan, Waktu itu karena yang nyuruh kuliah emak kan, udah kuliah ke situ kan. Tapi alhamdulillah nggak kerja di bank itu, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi ketidaktahuan saudara-saudara kita, mungkin generasi kita yang sekarang baru tamat kuliah, betul. Generasi kita yang baru tamat sekolah, ada sekolah perbankan. Maka karena memang arah corongnya ke sana gitu. Dan di sana itulah kita bekerja atau bermuamalah transaksi riba. Saya sematan ex-bank, saya juga pelaku riba juga, mengambil riba juga. Betul. Terus penjerumus juga gitu kan. Berarti banyak kali ini. Penjerumus gimana itu ya? Penjerumus riba gitu. Jadi orang mau beli rumah, saya arahkan ke bank. Gitu kan. Ayo sini masuk riba. Dulu kan nggak tahu kan. Iya, tapi dulu saya punya pemikiran, saya udah merasa jadi orang baik menolong orang. Saya membantu orang mendapatkan rumah gitu dengan fasilitas yang murah, gampang. Anda bisa dapat rumah tidak perlu ngontrak gitu kan. Bayangkan orang ngontrak waktu seumur hidup. Sekarang ambil rumah dengan DP yang murah gitu ya, dengan cicilan yang terjangkau, dapat rumah. Dan apakah dengan saya bunga menolong orang? dan dengan bunga Jadi sekian kan, persen. Sebuah pemikiran, sebuah mindset yang ditanamkan waktu itu. Saya menjadi orang baik waktu itu Tapi kan baiknya di mata manusia. Ternyata bahwa keji kejam pekerjaan yang menjerumuskan riba. Ya alhamdulillah Allah pasti memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu ingin menjadi lebih baik gitu pasti Allah tuntun. Masya Allah. Oke lah ya. Jadi ada penyadaran diri, kemudian kadang orang terjerumus karena dia tidak tahu. Yakin itu. Maka di saat ini mudah-mudahan kita semua ya mengajak supaya bangkit ya. Bangkit dari riba, bangkit daripada keterpurukan menuju naik yang level tinggi. Ya. Oke, sementara gitu Bang. Oke, satu lagi bangkit tadi. Tadi sudah ada ini ya. Bangkit pelajari ilmu agama. Tauhid iman betul. Ya. Pelajari ilmu agama. Iya. Dan buat ada yang sedang sendirian, nah daripada galau sendirian di rumah, silakan nonton terus channel ini. Kita akan upload tentang riba dan bagaimana proses akad yang betul sampai Anda hijrah. Alhamdulillah sudah ada kawan yang bisa 99% lepas dari riba. Kita doakan supaya teman-teman semua bisa 100% hidup tanpa riba, dengan damai, dengan tenteram dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.